Jadi ada dua hal yang tidak dapat dikuasai oleh setan. Hati yang tidak dapat dikuasai oleh setan adalah ada dua hal. Yang pertama, hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah, dan yang kedua, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ada dua. Hati yang tidak dapat dikuasai oleh setan adalah hatinya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, hati yang dikuasai oleh setan yaitu hati yang tunduk kepada setan, yang menjadikan setan sebagai pemimpin dalam kehidupannya dan orang-orang yang berbuat musyrik dalam kehidupannya. Jadi hati yang dikuasai oleh setan ada dua. Yang pertama, yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian yang berbuat musyrik dalam kehidupannya, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Inilah hati yang dapat dikuasai oleh setan. Semoga kita oleh Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap diistiqomahkan dalam keimanan dan diberi kekuatan untuk selalu bertawakal kepada Allah, agar hati kita tidak dikuasai oleh setan. Kalau hati kita sudah dikuasai oleh setan, maka orang tersebut akan mudah untuk mengatakan bahwa orang lain berdusta, padahal orang lain itu benar. Kanjeng Nabi Muhammad itu benar, malaikat Jibril itu benar, Allah itu benar, Allah itu hak, malaikat Jibril itu hak, Al-Quran itu hak, Kanjeng Nabi Muhammad itu hak. Namun apa kata mereka? Qalu innama anta muftar. Sesungguhnya hanyalah engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang mengada-ada. Engkau sebagai pendusta. Kanjeng Nabi Muhammad yang hak, yang benar saja dikatakan seorang pendusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mempunyai ilmunya tentang Al-Quran, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai pengalaman tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Tapi dengan mudah mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sebagai seorang pembohong, pendusta, tukang mengada-ada. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad hak, benar Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita,
para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, siulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa aizza bi uyunihim waj'alna fid dunya wal akhirati wa min al-aqrabin akhiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa lakal hamdul minat wa zarahu ala kulli hali. Allahumma aghfirna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al-hikmah wa ya amal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu Aza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi 'inda jalli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqnati wa habli bihi fakha Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl 1:1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا, dan ketika badalna, mengganti siapa Allah ayatan terhadap ayat, makana ayatin, di tempat ayat yang sama, wallahu, dan Allah a'lamu, maha mengetahui, bima yunazzilu, dengan apa barang yunazzilu, yang menurunkan siapa Allah. Qalu, maka berkata mereka, innama, sesungguhnya, hanyalah anta engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, muftarin, orang yang mengada-ada. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang diganti oleh Allah, tanzil mansukh namanya. Jadi ayat yang pertama bukan menghapuskan ayat yang sebelumnya, tidak. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti hukum-hukumnya secara step by step, langkah demi langkah. Contohnya ayat yang menyatakan bahwa jangan berlaku riba. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan riba dan mengharamkan riba. Awalnya boleh, step by step digiring dengan hukum-hukum yang menyatakan bahwa riba itu haram. Yang pertama juga tentang khomer, seolah-olah memperbolehkan awalnya tatkala ada seorang yang hendak menunaikan sholat, tatkala dia masih mabuk, tidak diperbolehkan oleh Allah. Jadi kalau mau sholat, gak usah mabuk dulu. Beriring dengan waktu, akhirnya khomer ini diharamkan oleh Allah. Tatkala wa idza baddalna ayatan makana ayatin, tatkala ayat yang pertama digantikan, ditegaskan dengan ayat sebelumnya, tatkala ayat yang pertama digantikan dengan ayat yang lain,
yang lebih tegas, maka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beriman, mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak konsisten. Dijawab oleh Allah, wallahu a'lamu bima yunazzilu, dan Allah yang maha mengetahui dengan apa barang yunazzil yang Allah turunkan. Namun apa perkataan dari mereka orang-orang yang tidak beriman ini? Qalu, berkata mereka, innama anta muftar, wahai kanjeng Nabi Muhammad, sesungguhnya apa barang anta yang engkau sampaikan, muftarin, engkau termasuk orang yang mengada-ada. Jadi ayat-ayatnya Al-Quran, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang mengada-ada. Bahkan aktsaruhum, kebanyakan dari mereka, la ya'lamun, tidak mengetahui mereka. Jadi yang mengatakan bahwa itu dusta, itu bohong terhadap kanjeng Nabi Muhammad, ternyata mereka itu tidak mempunyai ilmu tentang Al-Quran, tentang bahasa Al-Quran, asal jiplak saja, dan mengatakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad yang tidak pernah bohong selama hidupnya, mereka katakan mengada-ada. Mereka katakan bahwa kanjeng Nabi Muhammad berdusta, menyampaikan kebohongan. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, nazzalahu, menurunkan siapa Allah terhadap Al-Quran, Ruhul Kudus, melalui Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, mir rabbika, dari Tuhan engkau, bil haq, dengan benar. Untuk apa Al-Quran ini diturunkan? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan terhadap orang-orang yang beriman, wahudan, dan untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupannya, wabusro, dan sebagai pedoman agar hidupnya bahagia. Ini semua lil muslimina, diperuntukkan bagi mereka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Makanya sering-seringlah membaca Al-Quran. Jangan lupa sebelum baca Al-Quran, baca isti'adzah dulu, baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian disambung dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, agar hati kita tidak dikuasai oleh setan. Ingat, setan tidak dapat menguasai hati orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Setan tidak menguasai, tidak bisa menguasai hati-hatinya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini tidak bisa dikuasai oleh setan. Namun setan dapat menguasai hati-hati orang yang tunduk kepada setan, yang menjadikan setan pemimpin dalam kehidupannya, dan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Inilah yang dapat dikuasai hatinya oleh setan, dan setan dengan mudah menjurumuskannya ke lembah dosa dan nista. Makanya kita harus hati-hati
mengaji Al-Quran yang sungguh-sungguh. Kita mengaji Al-Quran karena cinta kepada Al-Quran. Kita mengaji Al-Quran karena mengharapkan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran dijadikan petunjuk, dijadikan imam dalam kehidupan kita. Jadi kita mengaji Al-Quran ini karena cinta, bukan karena siapa-siapa, karena mengharapkan ridho dari Allah. Dan kita juga harus ridho kepada Allah. Dengan kita ridho kepada Allah, kita membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah melalui kita cinta kepada Al-Quran. Makanya kita harus tiada hari tanpa Al-Quran. Kita harus mengaji tiap hari agar kita selalu dijaga oleh Allah, agar hati kita tidak dikuasai oleh setan. Dan kita harus bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha sungguh-sungguh dalam segala hal. Maka hati kita tidak akan dikuasai oleh setan. Jadi ada dua hal yang tidak dapat dikuasai oleh setan. Hati yang tidak dapat dikuasai oleh setan adalah ada dua hal. Yang pertama, hatinya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan yang kedua, orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi ada dua. Hati yang tidak dapat dikuasai oleh setan adalah hatinya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, hati yang dikuasai oleh setan yaitu hati yang tunduk kepada setan, yang menjadikan setan sebagai pemimpin dalam kehidupannya dan orang-orang yang berbuat musyrik dalam kehidupannya. Jadi hati yang dikuasai oleh setan ada dua. Yang pertama, yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan tunduk dan patuh kepadanya. Kemudian yang berbuat musyrik dalam kehidupannya, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Inilah hati yang dapat dikuasai oleh setan. Semoga kita oleh Allah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap diistiqomahkan dalam keimanan dan diberi kekuatan untuk selalu bertawakal kepada Allah agar hati kita tidak dikuasai oleh setan. Kalau hati kita sudah dikuasai oleh setan, maka orang tersebut akan mudah untuk mengatakan bahwa orang lain berdusta, padahal orang lain itu benar. Kanjeng Nabi Muhammad itu benar, malaikat Jibril itu benar, Allah itu benar, Allah itu hak, malaikat Jibril itu hak, Al-Quran itu hak, Kanjeng Nabi Muhammad itu hak. Namun apa kata mereka? Qalu innama anta muftar. Sesungguhnya hanyalah engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang mengada-ada. Engkau sebagai pendusta. Kanjeng Nabi Muhammad yang hak, yang benar saja dikatakan seorang pendusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mempunyai ilmunya tentang Al-Quran, tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai pengalaman tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Tapi dengan mudah mereka mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sebagai seorang pembohong, pendusta, tukang mengada-ada. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad hak, benar Kanjeng Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, nazzalahu, menurunkan kepada Al-Quran, menurunkan Al-Quran Ruhul Kudus,
yaitu Ruhul Kudus, malaikat Jibril alaihi salam. Mir rabbika, dan malaikat Jibril ini diutus dari Allah oleh Allah bil haq, dengan hak, dengan kebenaran. Untuk apa? Untuk liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Hati orang yang beriman ini harus ditingkatkan, harus diteguhkan. Makanya kita sebagai seorang yang beriman bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, agar kita diteguhkan kepada agama Islam, kepada Al-Quran wa hudan, dan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai imam dalam kehidupan kita. Dijadikan pedoman Al-Quran ini agar selamat hidup kita, wa busra, dan agar kita bahagia dalam kehidupan kita, agar kita di dunia sakinah, agar kita di dunia damai, dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, semua itu berpedoman pada Al-Quran, agar kehidupan kita hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Dil muslimin, ini semua hanya dimiliki oleh orang-orang Islam. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, itulah orang-orang Islam. Hidupnya bahagia, selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat, itulah orang-orang Islam. Walaqad na'lamu annahum yaquluna, dan sungguh-sungguh na'lamu, mengetahui siapa Allah, annahum, sesungguhnya mereka, yaquluna, berkata mereka, innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya hanyalah yu'allimuhu, yang mengajarkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, basyarun, hanyalah orang biasa, bukan malaikat, tapi orang biasa, kata mereka. Lisanul ladzi, lesannya, bahasanya, alladzi, yang yulhidu, yang mereka tuduhkan, ilahi, kepadanya. A'jamiyun, adalah orang ajam, orang asing, orang yang bukan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, dan ini adalah bahasanya, lesannya Arabiyun, bahasa Arab, mubinun, yang nyata. Kanjeng Nabi Muhammad orang Arab, bahasanya bahasa Arab sudah jelas. Masa akan belajar bahasa Arab dari orang di luar Arab? Al-Quran ini yang mereka tuduhkan adalah bahasa dari A'jamiyun, dari bahasa orang selain orang Arab, orang ajam. Namun kenyataannya kanjeng Nabi Muhammad memang orang Arab asli. Bahasa Arabnya fasih, bahasa Arabnya jelas. Namun mereka tuduh bahwa kanjeng Nabi Muhammad belajar Al-Quran ini dari orang ajam. Innal ladzina la yu'minuna, ini peringatan dari Allah. Innal ladzina la yu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, bi ayatillah, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap kekuasaannya Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, la yahdihimullah, tidak akan memberi petunjuk kepada mereka siapa Allah, melainkan mereka akan mendapatkan apa? Walahum adzabun alim, dan yang menjadi hak mereka, dan mereka akan mendapatkan adzabun alim, azab yang amat pedih. Jadi kehidupannya di dunia penderitaan, kesedihan, kesusahan, karena mereka tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Mereka tidak mau terhadap ayat-ayatnya Allah. Mereka tidak suka terhadap ayat-ayatnya Allah. Mereka memilih ayat-ayatnya Allah, yang satu mereka suka, yang satu tidak suka.
mereka tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, kepada ayat-ayatnya Allah, la yahdihimullah, mereka tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan. Walahum adzabun alim, justru mereka akan mendapatkan azab yang amat pedih dalam kehidupannya. Permasalahan bertubi-tubi datang dalam kehidupannya karena mereka tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kebaikan manusia, sebagai petunjuk agar manusia selamat dari dunia sampai akhirat, agar mereka bahagia di dunia dan juga di akhirat, agar mereka sukses di dunia sampai di akhirat. Innama, sesungguhnya, hanyalah yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, yang mengada-ada kebohongan, kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Ternyata yang mengada-ada tentang kebohongan yaitu orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah, yang tidak yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Mereka itulah orang yang mengada-ada, mereka itulah pembohong. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang pembohong, orang-orang yang berlaku kebohongan, pendustaan terhadap ayat-ayatnya Allah. Jadi yang tidak beriman itulah pendusta. Orang yang tidak yakin kepada Allah, orang yang tidak yakin, tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah, mereka lah pendusta yang sebenarnya. Jadi ayat-ayatnya dipilih, kalau yang cocok diambil, yang nggak cocok nggak diambil. Itu sebetulnya juga tidak beriman, termasuk orang yang tidak beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Mengambil sebagian dari Al-Quran, menafikan sebagian lainnya, itulah pendusta-pendusta Al-Quran. Makanya kita harus hati-hati imani Al-Quran ini, cintai Al-Quran ini, kaji Al-Quran ini setiap hari. Al-Quran ini adalah nur dalam kegelapan hati kita. Al-Quran ini cahaya. Makanya kita harus mengkajinya agar hati kita diterangkan oleh Allah. Al-Quran ini hak, Al-Quran ini benar, agama Islam ini hak, agama Islam ini benar. Makanya kata Allah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ja'al haqqu, tak kala datang kebenaran, wa zahaqal batil, maka akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan lenyap. Jadi kalau sudah kebenaran datang, pasti kebatilan akan lenyap, kejahatan akan sirna. Dan yakinlah bahwa kejahatan akan lenyap dari muka bumi ini. Jangan sampai di hati orang-orang yang beriman masih ada kebatilan, masih ada kejahatan, kezaliman. Harus datangkan Al-Quran tiap hari agar kita mendapatkan nur kebenaran dari Allah, agar hati kita diterangi oleh Allah dengan nurnya, cahayanya Al-Quran, sehingga Al-Quran dijadikan petunjuk, wahudan wa busra lil muslimin, sebagai petunjuk dan sebagai pembahagia
bagi orang-orang Islam. Makanya kita beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Beruntung kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad karena kita mendapatkan mukjizat terbesar dari Allah berupa Al-Quran. Makanya kita harus membaca Al-Quran setiap hari agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Ini diberikan khusus bagi orang-orang Islam. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita dibahagiakan, diselamatkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, disukseskan oleh Allah di dunia juga di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.